di Surat Sahabat Mangun. Sahabat Mangun, kita semua. Oke teman-teman, di Surat Sahabat Mangun kali ini, perkenalkan dulu, saya Bu Desta ditemani oleh dua teman saya. Yang sebelah kanan Saya Anfil. Yang sebelah kiri Saya Niko dari kelas 9A. Oke, Niko dari kelas 9A dan Avril juga dari kelas 9A. Oke. Nah, di Surat Sahabat Mangun kali ini, teman-teman, dua teman saya ini sudah mengirimkan suratnya di tahun 2020 waktu teman-teman kelas 7 ya. Betul. Teman-teman kelas 7. Nah, mungkin bisa teman-teman ceritakan lebih dahulu isi suratnya waktu itu, suratnya isinya tentang apa? Masih inget ya? Kita dengarkan dulu dari Niko. Iya, jadi isi suratku waktu itu tuh aku pengen jadi kayak apa ya, punya perkebunan gitu. Soalnya aku mikir kan di masa depan tuh pasti lahannya sempit banget, terus nggak banyak lah sawah-sawah atau perkebunan kayak gitu. Jadi aku mikirnya aku pengen nanam-nanam gitu biar bisa menyeimbangi alam saat itu gitu. Oh, oke. Mantap, teman-teman dulu. Visioner ya, karena mulai sekarang aja udah terlalu banyak gedung-gedung ya. Betul sekali. Oke, sip. Itu dari Niko, ingin berkebun gitu ya. Iya. Oke, kalau dari Anfil? Kalau aku sih dulu ini nih pengen menjadi YouTuber apa tuh kayak sosial edukasi gitu loh, seperti kita tuh jalan-jalan kemana terus kita memberitahukan di dalam videonya itu edukasinya itu dari sejarahnya itu. Oh, oke. Jadi kalau Anfil dari sisi ke informasi, kita beri tepuk tangan dulu. Mantap. Jadi kedua teman kita ini mempunyai apa ya? Sebuah cita-cita yang visioner ya, teman-teman. Yang satu ini menjadi mempunyai kebun untuk berkebun, dan Anfil akan menjadi YouTuber untuk menyebarkan informasi dan edukasi ya, berarti sifatnya ya. Nah, dari cerita yang sudah dikirimkan itu, dari surat yang sudah dikirimkan itu, kira-kira ada perubahan atau tetap nih sampai sekarang? Dari Niko dulu atau Anfil dulu? Dari Niko dulu aja. Niko dulu. Perubahan ya, kalau perubahan sih ada, jelas ada. Karena kan udah lumayan lama, hampir 3 tahun ya. Kalau perubahannya gimana ya, sekarang tuh kalau untuk mungkin kalau untuk menanam-nanamnya masih ada keinginan gitu ya untuk menyeimbangi alam di masa depan, tapi bukan jadi yang utama gitu loh. Sekarang aku pengennya jadi kayak psikolog mungkin. Gitu. Aku soalnya suka ngobrol sama orang. Jadi kayak ya seru aja gitu. Ngobrol sama orang terus mengatasi masalah orang lain gitu, membantu. Kayak gitu. Karena memang semakin berkembang ya, semakin banyak pengalaman, maka bisa saja yang dicita-citakan itu berubah. Betul gitu sekali, ya Niko ya. Berarti hal baru yang diperoleh dari 3 tahun, hampir 3 tahun ini, Niko menyadari bahwa senang berinteraksi sehingga yang menjadi psikolog gitu ya. Oke, itu yang perubahannya ke situ gitu ya. Oke, kalau Anfil? Kalau aku sih berubah banget ya cita-citanya. Sekarang tuh aku bercita-cita ingin menjadi ini pelayan hotel. Oh, pelayan hotel, oke. Iya, pelayan hotel seperti biar apa tuh dapat kenalan banyak lah ya. Misalnya kan banyak ada yang tamu-tamu masuk gitu kan, biar bisa sekalian kenalan juga. Oke. Jadi kalau Anfil juga berubah ya, Anfil ya. Iya. Tapi lebih ke membangun relasi. Kalau tadi menyebarkan informasi berupa edukasi, ini Anfil sekarang lebih ke relasi gitu ya, sebagai pelayan hotel. Oke, teman-teman. Nah, dari cita-cita dan harapan yang sudah berubah itu, teman-teman, apa saja hal yang sudah diupayakan tuh untuk mencapai mimpi itu? Niko lagi aja. Aku dulu ya. Upayaku untuk mencapai cita-cita tersebut adalah ya dari sekarang aku mulai kayak belajar sedikit tentang psikologi gitulah, mungkin kayak baca-baca gimana nanti caranya ngobrol sama orang, terus kayak mengatasi saran dengan baik gitu kan. Nah terus ya sekarang aku juga kayak sering lah ngobrol sama orang buat latihan nanti, karena nanti kan nanti pas jadi psikolog pasti aku sering ngobrol sama orang kan, jadi sekarang aku juga harus latihan ngobrol sama banyak orang gitu. Oke, thank you Niko. Kalau Anfil? Kalau aku ini aku sudah kayak
les bahasa Inggris sama lihat-lihat YouTube gitulah cara bahasa yang baik dan benar, belajar bahasa Inggris. Oke, belajar bahasa Inggris ya, karena itu akan mendukung gitu ya, akan Iya. mendukung kebutuhan untuk membangun relasi gitu ya, apalagi di bidang perhotelan. Oke, thank you Anvil. Lalu berarti kan itu teman-teman sudah membuat rencana ya, berarti kan sudah mulai les, Niko juga sudah mulai berinteraksi gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu teman-teman ini untuk mengakhiri Serat Sahabat Mangun kali ini, teman-teman kira-kira ya ada nggak pesan untuk sahabat Mangun untuk dapat semakin mengenali diri, untuk bisa merencanakan seperti yang sudah teman-teman lakukan gitu? Ada? Dari Anvil dulu. Kita tuh harus saling percaya pada diri sendiri lah, sama kembangkan yang kamu bisa aja, nggak usah cari yang lain-lain untuk dikembangkan, gitu aja sih. Oke, kita tepuk tangan dulu. Percaya dengan potensi diri gitu ya Anvil ya berarti. Oke, thank you Anvil. Kalau dari Niko, pesan untuk sahabat Mangun? Dari aku ya, kalau dari aku itu pesan untuk teman-teman semuanya, jangan takut buat mencoba. Jadi kalau misal kalian tertarik dengan sesuatu, jangan takut buat nyoba hal itu gitu. Terus juga semangat terus untuk menjalani kegiatan kalian. Jangan lupa juga untuk berefleksi pada diri masing-masing agar bisa semakin melihat potensi diri kalian dan bisa mengembangkan potensi tersebut. Gitu. Oke, sudah. Ya, Niko. ya, intinya semangat terus. Oke, terima kasih Niko. Mantap. Di Serat Sahabat Mangun kali ini ya teman-teman, kita belajar bahwa kita sebagai manusia pasti akan ada perubahan. Karena kan kita manusia berproses begitu ya teman-teman. Betul sekali. Ya. Oke, nah caranya teman-teman harus percaya dengan potensi diri, lalu tetap semangat dan jangan lupa merefleksikan setiap harinya untuk dapat semakin mengenali potensi diri. Begitu saja teman-teman untuk Serat Sahabat Mangun kali ini, sampai jumpa di Serat Sahabat Mangun berikutnya. Bye.